Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Revina Official dengan tema Revina Bertanya. Malam hari ini saya akan mengulik kisah hidup tentang seseorang jatuh bangun, kisah inspiratif sampai dengan kisah asmaranya. Narasumber di samping saya, beliau merupakan Ketua BEM Universitas Haloleo. Mungkin teman-teman ada yang belum mengenal biodata dari narasumber sendiri, di mana dia lahir dan sebagainya. Jadi langsung saja ke narasumber, bisa memperkenalkan diri dari mana asalnya, terus seputar biodata. Langsung saya ini. Nama saya Pandi Priyono. Nama lengkap itu Pandi Priyono Asrin Susanto. Kemudian saya lahir di salah satu pulau kecil yang ada di Sunda, Pulau Wawoni. Desanya Desa Boboliu namanya. Tanggal 1 kemudian bulan Desember tahun 1998. Kemudian yang lain, saya SMA-nya SMA di alumni di SMA Negeri 2 Kendari, kemudian SMP 1 di Wawoni, SMP 1 Wawoni Selatan. Terus pasca itu kuliah masuk di jurusan Teknik Sipil, lebih tepatnya konsentrasi rekayasa infrastruktur lingkungan atau biasa disebut Teknik Sipil Rel di Universitas Haloleo. Ya, oke. Jadi narasumber sendiri Ketua BEM Universitas Haloleo, berasal dari Pulau Wawoni tapi besar di Kendari. Pendidikan itu semenjak SMA. Tinggal lahir di Wawoni tapi besar di Kendari. Begitu. Ya. Oke. Mungkin selain saya, banyak teman-teman di luar sana yang bertanya-tanya tentang apa sih kesibukan Ketua BEM selain berlembaga. Selain tugas berlembaga, iya, selain tugas sebagai Ketua BEM, apa yang dilakukan di luar sana? Sebenarnya kalau tugas selain menjalankan tugas Ketua BEM, paling banyak silaturahmi, nongkrong sama teman-teman, bercerita, diskusi tentang kampus atau tentang isu-isu apapun itu. Nongkrong biasa dengan teman-teman. Kemudian ya sesekali juga kita olahraga, main futsal. Kemudian sesekali juga di sela-sela waktu baca buku, kemudian nonton film. Tapi kalau saya sukanya nonton film-film yang film-film perang lah istilahnya. Saya lebih suka nonton seperti itu. Oke, jadi memang selain berlembaga masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini BEM Universitas Haloleo banyak melakukan kegiatan seperti penyemprotan, terus pembagian sembako untuk mahasiswa. Iya. Kan itu butuh waktu yang tidak sedikit. Banyak ya. Butuh waktu banyak untuk prepare ini. Nah, cara ketua sendiri untuk membagi waktu untuk lembaga dan untuk diri pribadi sendiri gitu. Sebenarnya kalau membagi waktu sejauh ini tugas, karena memang kita ada tugas di lembaga dipercayakan itu. Ya kalau bicara membagi waktu, saya memprioritaskan tugas-tugas di lembaga. Artinya kayak kemarin memang ada pembagian, bukan kemarin, masih berjalan sih pembagian sembako, kemudian penyemprotan hand sanitizer, penyemprotan disinfektan bersama Satgas COVID-19 Ultra. Ya kalau ada kegiatan yang sifatnya tadi kegiatan pribadi mungkin mengisikan waktu, itu saya kesampingkan dulu. Ya, misalkan kadang-kadang saya ada jadwal main futsal bersama teman-teman, tapi ternyata di hari itu juga
ada kegiatan yang mesti saya lakukan, mau tidak mau saya cancel yang pribadi karena ya itu pesan pribadi, itu hanya fleksi waktu. Kalau ada kegiatan setelah nanti pasca itu mungkin ada waktu luang baru kembali lakukan rutinitas pribadi, rutinitas sampingan lah. Ya. Jadi mengesampingkan dulu Ya, kebutuhan pribadi. kurang lebihnya seperti itu. Dikesampingkan dulu yang pribadi, ya diselesaikan dulu yang tugas kembali. Kalau pasangan dikesampingkan dulu atau bagaimana? Kalau pasangan gimana? Tapi biasanya kan bisa, masalahnya pasangan apa dulu ini? Oh, Pasangan yang mana dulu? jadi memang banyak di luar sana yang bertanya-tanya, Ketua BEM ada pacaran belum? Termasuk sama saya. Jadi banyak yang siapa pacaran itu Ketua BEM? Ya, jadi supaya jelas juga di konten ini saya akan bertanya, sebenarnya Ketua BEM ini punya pacar atau tidak? Tidak atau bagaimana? Punya pacar atau tidak itu? Kalau ditanya bagaimana, kan tadi pertanyaannya berarti kalau misalkan sumpah ada pacar, itu dikesampingkan dulu. Sebenarnya kalau saat ini kan belum ada, jadi saya singkat. Tapi kalau maksudnya pernah, sekalipun bukan pada saya menjabat di Prisma, sebelum menjadi Prisma Ketua BEM, itu pernah ada yang dekat lah sama seseorang. Nah, memang apa ya, karena saya lebih kedepankan tadi tugas lembaga, jadi mau tidak mau ya waktu bersama atau waktu komunikasi itu terkuras. Jadi ya dimanfaatkan saya waktu-waktu luang untuk komunikasi, sebisanya komunikasi lewat handphone, apa WhatsApp, Instagram atau yang lain. Jadi belum ada pasangan. Saat ini belum ada guys. Oke, buat yang tanya-tanya di luar ternyata memang belum ada pacaran. Tapi kalau saya perhatikan dari pembicaranya, seperti memang belum ada pasangan, tapi sepertinya ada yang dekat. Kalau dekat mungkin ya ada beberapa yang dekat lah. Hanya sebatas itu berteman, karena memang saya orangnya welcome saja teman mau itu. Saya tidak hanya dekat hanya dengan teman-teman yang sejenis, maksudnya teman-teman laki-laki, tapi dengan teman-teman perempuan pun ya, seperti itu. Ya, jadi memang belum ada pacar, tapi ya ada yang dekat lah begitu. Kalau komunikasi biasa. Begitu kalau namanya juga laki-laki tuh masih sekitaran kisah asmara. Kisah asmara kembali ya. Ya, jadi apa karena menjabat sebagai ketua BEM tidak mau punya pacar, atau punya alasan lain atau bagaimana? Alasan kenapa belum ada pacar? Kalau alasan, kalau karena menjadi ketua BEM itu jadi alasan tidak punya pacar, tidak juga. Cuman memang ya mungkin karena memang belum ada, maksudnya belum ada yang pas, belum ada yang cocok, dan belum ada jodohnya. Kalau ada ya pasti. Cuman ya paling itu saja, karena rata-rata kan perempuan ya pasti dia juga merasa waktu dengan pacarnya mesti ada, terus ini itu ketemu dan lain sebagainya. Itu jadi apa ya, jadi catatan juga lah, karena maksudnya ya ada kesibukan, lumayan banyak kesibukan lah. Jadi mungkin untuk waktu-waktu seperti itu ya, tapi entahlah nanti kalau misalkan. Jadi buat yang dekat berarti ngirim belum pas. Belum pas. Oke, ngomong-ngomong soal perempuan, kan kalau laki-laki sendiri pasti ada kayak tipikal cewek yang suka gitu. Ya. Kalau tipikal cewek yang kita suka seperti apa ya? Ini nggak bisa disingkat ya. Kalau tipikal sih apa ya? Yang jelasnya
berhijab, wanita yang berhijab. Tidak ada tipikal khusus sih sebenarnya. Yang penting mau terima saya dan keluarga apa adanya, saya juga pun seperti itu. Secara umum mungkin lagi yang semua orang pun seperti itu. Tapi karena mungkin ditanya lebih detailnya, ya mungkin yang Cantik pasti. ya cantik lah dalam perspektif saya, kemudian baik, kemudian ibadahnya juga bagus, terus kemudian mau mengerti. Yang lebih penting mau mengerti dan saling percaya. Itu yang menurut saya lebih penting, karena kadang-kadang kalau misalkan berhubungan ditinggal sedikit curiga, ditinggal sedikit curiga. Nah itu maksud saya, kita percaya dulu. Kalaupun misalkan ada kecurigaan, nanti misalkan itu terbukti, ya saya juga mengaku pasti tidak bersalah. Tapi sejauh itu tidak jadi masalah dipersoalkan, dia marah. Yang penting jangan terlalu berlebihan. Tapi ya kadang-kadang kan perempuan seperti itu lah. Tipikalnya seperti itu, putih, putih, cantik lah, mengerti. Ah, Oke, jadi itu tadi tipikal cewek. Nah di sini juga sebenarnya bentuk klarifikasi, karena di luar sana juga banyak yang katanya saya dekat sama Pandi, saya pacaran Pandi. Jadi dia belum ada pasangan untuk sekarang, jadi saya bukan pacarnya. Buat cewek-cewek mungkin bisa merapat. kita partner kerja. Kita hanya partner kerja gitu. Oke, kita tinggalkan dulu tentang kisah asmara. Saya kira sudah jelas tadi dibahas. Saya ingin bertanya kembali tentang kisah-kisah yang bisa dibagikan, kisah-kisah hidup kisah-kisah hidup ketua yang bisa dibagikan ke orang-orang, kayak kisah inspiratif tuh, misalnya pernah apa gitu, sampai dari nol sekarang sampai jadi orang terpenting di Sulawesi Tenggara. Kisah apa ya? Ini sharing ya, maksudnya teman-teman mungkin boleh berpandangan mungkin itu menginspirasi, ada juga mungkin yang berpandangan itu tidak menginspirasi, ya itu terserah teman-teman yang menilai. Tapi yang menginspirasi mungkin dari kisah hidup saya adalah yang paling saya ingat. Saya 3 orang bersaudara, jadi 3 orang bersaudara, yang kakak perempuan, yang paling ada juga perempuan. Jadi saya sendiri laki-laki. Biasanya kalau bukan saya, kalau misalkan kayak posisi saya sendiri laki-laki, itu berarti paling disayang. Iya, karena sendiri laki-laki. Tapi pada saat itu saya malah sebaliknya, bukan disayang. Artinya kalau saya selalu kalau kakak saya misalkan, karena pada saat itu dia sudah lanjut sekolah di SMA di Kendari, salah satu SMA di Kendari. Jadi dia tiap bulan itu dikirim, tiap bulan kirim. Nah, sementara saya yang misalkan minta begini, interogasi. Dari situ kemudian beranggapan bahwa berarti saya tidak disayang. Makanya dari situ saya bertekad bahwa kalau misalkan setelah saya SMP kemudian masuk SMA, saya harus minimal tidak urus masuk saya harus tanggung sendiri. Mulailah saya pada saat itu, namanya di kampung kita cari yang penting ada pendapatan, ambil pasir lah, batu lah, bikin kopral lah, kemudian bantu keluarga juga karena ada 1-2 ekor ternak sapi, bantu juga lah, sampai akhirnya ya setelah itu sampai juga ternak ayam. Sampai setelah saya lulus SMP kemudian masuk SMA, uangnya terkumpul dan alhamdulillah itu saya gunakan untuk keperluan semua itu. Tapi sebenarnya perspektif saya tentang saya tidak disayang itu juga sebenarnya salah. Artinya tidak bisa juga misalkan saya menuntut pada saat saya minta uang, kakak saya minta uang, saya juga mesti dikasih karena memang kebutuhan kakak saya dengan saya itu berbeda. Jadi teman-teman mungkin yang merasa juga ada kayak di posisi saya, mungkin yang sendiri perempuan dalam berkeluarga, dalam bersaudara, kemudian atau yang sendiri laki-laki merasa seperti itu, ambil positifnya saja lah. Ya, jadi itu pada saat bekerja SMP, sebelum masuk SMP. Ya, dia SMP sudah bekerja,
Berarti memang prinsip hidup begitu. Ya prinsip Prinsip menjadikan prinsip hidup. Biasa sampai pulang maghrib, karena dulu saya masih mimisan sampai SMA kelas 2 masih mimisan. Kalau misalkan kecapean bisa, jadi karena dilarang buat kerja berat seperti itu, makanya saya mesti sembunyi-sembunyi. Jadi misalkan ada kerja pasir, teman ajak, saya harus sembunyi-sembunyi dari orang di rumah biar kesana terus, tapi pasti pulangnya ketahuan karena malam tidur. Iya. Itu mulai mimisan lagi, jadi ditahu lagi gitu. Jadi pas masuk SMA kan SMA di salah satu SMA Kendari. SMA tidak pernah ditanggung atau maksudnya pakai uang sendiri? SMA itu ditanggung nanti kelas berapa? Kelas 2 lah. Tapi saya dulu masih terbawa prinsipnya tadi. Iya. Sekalipun saya mulai mengerti bahwa sebenarnya saya juga disayang. Hanya biasanya kan ada misalkan dikasih uang bulanan sekian, habis terus minta, bahkan mungkin 1 bulan bisa berapa kali minta. Nah, lalu saya berpikir karena saya sudah tidak bisa tidak punya pendapatan, jadi minimal tidak mengurangi. Jadi misalkan dikasih uang bulanan sekian, saya upayakan 1 bulan itu full. Kalaupun tidak, ya saya tidak bisa minta dari situ, dari keluarga lagi. Ya, jadi banyak yang tidak mengetahui tentang sisi kelam, kayak sisi kelamnya gitu. Ya, termasuk saya sendiri, saya kaget ternyata memang kita belum sendiri dari SMP yang SMP sudah mempunyai prinsip hidup yang seperti itu, karena saya sendiri SMP itu masih main kejar-kejar. Iya, sambil main-main lah. Masih main kejar-kejaran, tidak pernah berpikir kita harus dapat uang, tidak pernah. Sekalipun saya juga karena anak pertama perempuan, jadi maksudnya kadang kita minta pasti didahulukan dulu. Iya, adik pasti didahulukan. gitu. Tapi saya tidak pernah berpikir saya menangis pasti, tapi ya patut diapresiasi prinsip hidupnya ya sampai sekarang ditekuni. Terus ngomong-ngomong soal sudah jadi orang terpenting di Sulawesi Tenggara, sebenarnya sudah terencana dari kapan dan apa yang memotivasi, atau dari SMA kah, atau Pencalonan itu? Iya, mencalon sebagai ketua BEM itu. Sebenarnya kalau itu betul-betul tidak terencana sama sekali. Maksudnya ya memang ada sih beberapa mungkin ya dari SMA memang sudah mau berpikir bahwa kuliah saya mau jadi seperti ini, duduk di lembaga misalkan. Kalau saya tidak sama sekali, bahkan sebaliknya. Karena di masa SMA itu ya umumnya anak SMA, maksudnya umumnya anak SMA kita cuman bagaimana kita bisa stylish, bagaimana kita bisa dekat sama cewek dan main ke sekolah teman-teman di sekolah lain. Itu yang saya lakukan. Ya sama seperti umumnya. Kalau di Kendari mungkin orang sebutnya anak-anak hits lah. Ya, coba di situ lah. Makanya pada saat itu istilahnya warna cerita kehidupan saya berbeda sekali pada saat saya mulai masuk kuliah. Saya mulai mengenal namanya bagaimana kita menghargai senior, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana cara kita berbicara. Walaupun sebenarnya itu sudah jauh kita diajarkan pada saat masih kecil dan masih di rumah sama orang tua. Nah, mulai masuk kuliah, karena saya masuk di teknik ada nama kental namanya senioritas. Jadi betul-betul kami dididik. Kalau saya sebutnya dididik dengan cara di teknik. Dididik, masuk, kemudian ada yang namanya LDK, mulai kenal senior yang beragam karakter, yang keras, yang lembut, dan banyak yang cerdas akademis, yang cerdas organisasi, dan yang cerdas keduanya. Nah, dari situlah mulai terinspirasi. Saya juga ingin menjadi seperti mereka, bisa berbicara dengan bagus, dengan mudah di depan banyak orang, karena itu bukan hal yang mudah. Nah, mulai cari tahu ternyata mereka ikut organisasi ini, ternyata senior ini ikut organisasi ini. Nah, mulailah saya ikut sama senior.
disuruh ini saya ikut, dipanggil ke sini saya ikut. Harapan saya pada saat itu, mulai pada saat itu, setiap saya dipanggil saya harus ikut, minimal tidak saya bisa mengenal, saya bisa dikenal. Suatu saat mungkin saya punya banyak teman, karena saya berpikir saya harus punya banyak teman, karena saya orang yang apa ya, bukan orang yang berada. Jadi saya berpikir besok lusa saya belum bisa pastikan saya di mana. Boleh jadi mungkin saya di Muna, boleh jadi mungkin saya di Kolaka atau di tempat lain lah. Nah, untuk menjawab itu berarti saya harus punya teman di mana-mana. Setidaknya pada saat saya di sana ada teman yang saya bisa, oh saya di sini, saya di sini. Nah, terus itu berlalu. Dari masih mahasiswa baru itu mulai terinspirasi ke situ, lihat sini bagus, kemudian bicara ngomongnya, kemudian banyaklah yang cerdas. Saya cari tahu, kemudian ya coba ikuti jejak satu persatu dan selalu ikut dan coba belajar dari mereka, baik itu belajar secara langsung ataupun melihat dan oh ya saya harus seperti ini ternyata, saya harus perbaiki yang ini ternyata. Kira itu. Oke, jadi itu ternyata itu tadi sudah dijelaskan. Jadi buat kalian yang mau jadi ketua BEM bisa diikuti caranya tadi. Tadi sebenarnya sekaligus dia kasih tahu apa jalan-jalannya. Jalan jadi ikut-ikut senior. Tapi penting sudah ikut senior. Penting ikut senior, tapi senior yang tepat, yang senior yang salah. Ngomong-ngomong tentang pencalonan, saya dan teman-teman di luar mungkin ingin tahu kayak gimana sih perasaan pas pencalonan. Nah, pencalonan dulu, gimana sih perasaan pas pencalonan? Sebenarnya kan memang berapa bulan sebelum itulah, sekitar 1 bulan sudah mulai teman-teman kita diskusikan soal itu, kemudian teman-teman senior support juga, kemudian ya mulailah mempersiapkan, kemudian sampai proses pencalonan karena ada banyak kandidat. Memang itu tidak mudah kita memang butuh stamina juga yang ekstra, karena kita mesti ketemu ini, ketemu teman ini, ketemu teman itu, dan itu harus kita lakukan. Karena apa ya, kita butuh mereka dan kita sama-sama butuh lah. Kita coba bangun komunikasi. Kita satu visi atau tidak? Kalau kita satu visi berarti ya kita sama-sama jalan untuk ke depan. Sampai pada akhirnya proses pencarian apa ya untuk wakil ada banyak pada saat itu, ada banyak opsi, sampai kemudian kita ketemu. Itu lewat komunikasi yang cukup awet juga, karena pada saat itu ya namanya komunikasi ya politik lah, politik di kampus. Tapi kalau perasaannya pada saat pencalonan memang was-was juga, karena kita dikasih isu kiri kanan, isu yang tidak bagus, kemudian dikasih seperti inilah, seperti itulah. Tapi ya satu sisi itu strategi politik teman-teman yang lain gitu. Jadi kita mesti artinya pada saat itu kita sama-sama lah ya, kita fokus apa yang mesti kita kerjakan, kita fokus apa yang diarahkan teman-teman tim. Ya kita jalan terus seperti itu. Soal isu-isu itu ya kita tidak usah hiraukan itu, ya kita cukup mengklarifikasi. Jadi memang perasaannya was-was dan sangat tertekan. Ya, jujur seperti itu. Saya juga sangat tertekan. Tertekan, beberapa tekanan. Jadi memang sebenarnya di luar ketua BEM dan wakil ketua BEM kita pun sudah baku kenal lebih dulu. Sudah lebih kenal lebih dulu gitu. Jadi kenalnya bukan pada saat pencalonan saya, tapi memang sebelumnya sudah, dan itu yang buat jadi surprise, maksudnya. Loh, ternyata ketemu di BEM jadi wakil dan ketua. Ya, jadi memang waktu perekrutan wakil kan banyak yang sempat mau jadi wakilnya. Di situ saya memang mengurus berkas, tapi berkas untuk MPM. Tiba-tiba dipanggil, nah langsung jadi wakil. Nah di situ mungkin di situ juga saya ya tidak mungkin, masih banyak calon-calon yang lain toh. Pas ternyata dan
lucunya kalau kita flashback kembali ke belakang, karena sejujurnya kita pernah tinggal satu sekret organisasi komisariat ya. di Kita kampus satu lah. organisasi, bangun tidur lihat mukanya. Jadi maksudnya Apa? kayak surprise. Saudara terus di sekret itu kan ya kita sampai di rumah, Iya. maksudnya pas sampai di BEM saya juga wakil ternyata fix ini, wah maksudnya percaya tidak percaya, ternyata oh iya sudah lah, itu sudah terkomunikasikan, oke kita jalan. Nah itu. Nah lanjut, tadi kan masih pencalonan. Ya, Perasaan terpilih. pada saat terpilih. Perasaan terpilih. Perasaan Maksudnya ya kita sama-sama rasa lah pada saat terpilih itu perasaannya seperti saya pada saat itu rasanya kaget iya, karena maksudnya 50 mahasiswa Inalul kan ini 56.000 kurang lebih lah, kemudian ada 10 kandidat. Itu luar biasa sekali bagi saya, karena dan terharu iya, saya sempat menitikkan air mata pada saat itu karena melihat teman-teman bahagia sekali, kemudian teman-teman tim yang sebelumnya bekerja keras sampai pagi, kemudian diskusi segala macam, itu yang buat saya terharu. Dan lucunya pada saat hari pemilihan itu ya saya malah merasa biasa-biasa saja. Saya heran itu saya tidak tegang atau apa, hanya pada saat itu diumumkan terpilih, dipercayakan, yang ada juga rasa berat karena wah ini tanggung jawab 1 tahun ke depan yang harus diselesaikan, apalagi masih ada banyak persoalan yang belum selesai, yang dianggap teman-teman mahasiswa belum selesai dan harus diselesaikan siapapun ketua BEM pada periode saat ini. Jadi itu ya, senang iya, kemudian terharu juga iya, dan merasa berat karena tanggung jawabnya ada lagi juga iya. Jadi campur lah, pada saat itu perasaannya campur. Jadi memang biasa saja karena kita sudah tahu kita akan menang. Sombong. Itu di luar biasa. Namanya ini ya pasti sudah punya hitung-hitungan. Kita sudah punya firasat. Oke, jadi itu tadi perasaannya karena sudah terpilih dan ada yang namanya luka politik. ya. Buat kalian yang masih simpan luka politik, Buat kalian yang masih simpan luka politik,